Shalom. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. God is love. Itu ada ya di surat Yohanes. Dan karena itu kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Ada satu kutipan dari seorang yang namanya Norman Vincent Peale ya. God loves you. He wants you to succeed ya. He wants the best for you. Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi kita, mengasihi Anda, dan Ia ingin supaya kita itu sukses ya, berhasil, dan Dia ingin yang terbaik untuk Anda ya, untuk kita semua. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Lagu ini diambil dari Mazmur 23, dan ini Mazmur yang terkenal ya, salah satu Mazmur yang terkenal, ditulis oleh Daud, dan dia katakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan karena itu dia percaya bahwa Tuhan menuntun hidupnya senantiasa. Dan itu juga menjadi pegangan buat hidup kita, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Dia bawa kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita.
Dan sekalipun lewat lembah kekelaman, ya nggak perlu takut bahaya karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, saya mau bacakan lagi kutipan yang ditulis oleh Norman Vincent Peale ya. Ini sebenarnya seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah. Tapi kemudian dia banyak mengajarkan dan menulis buku-buku yang poinnya adalah tentang berpikir positif. Ya. Norman Vincent Peale ini dikatakan dia seorang pastor dan penulis dari Amerika Serikat. Dia lahir tahun 1898 dan dia meninggal 1993. Jadi dia mencapai usia 95 tahun. Ya, dia juga menikah dengan satu wanita ya sampai akhir hidupnya selama 63 tahun. Nah, yang menarik adalah ketika dia menuliskan banyak sekali ya kutipannya, tapi poinnya dia selalu mengajarkan tentang berpikir positif. Dan tulisan dia, buku-buku dia itu dibaca oleh banyak orang, tidak hanya oleh kalangan Kristen ya. Dan ketika dia tuliskan kutipan ini ya, bahwa God loves you, Tuhan mengasihi Anda, He wants you to succeed ya. Dia ingin supaya Anda itu berhasil. He wants the best for you, dia ingin yang terbaik buat Anda. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini kadang-kadang sukar diterima. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, misalnya dari Mazmur 23 yang tadi dibuat menjadi lagu, itu saja sudah lebih dari cukup ya untuk melihat bahwa Tuhan itu ingin yang terbaik buat kita. Dia pegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itu ada di Yesaya 41 ayat 10. Jadi artinya dia mau kita berhasil. Dia mau kita melalui setiap kesulitan itu dan keluar sebagai pemenang. Dia menuntun kita. Kalau kita baca kitab Mazmur, apalagi yang ditulis oleh Daud, banyak sekali dia cerita pergumulan dia dan bagaimana dia memperkatakan iman dia ya, kepercayaan dia. Bahkan ketika dia mau melawan Goliat, dia bisa berkata dengan penuh keberanian, nah, engkau datang dengan tombak, dengan lembing ya, dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam, Allah dari bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau, aku akan memenggal kepalamu dan mayatmu akan dimakan oleh burung-burung ya. Jadi dia sudah deklarasikan ya iman dia. Dia percaya bahwa Tuhan mau dia berhasil. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Kadang-kadang hal-hal itu begitu simpel, begitu sederhana, tapi itu perlu dilakukan dengan continue ya. Coba kita lihat Matius 7 ya, 24 sampai dengan 27 ya. Ini firman sebenarnya mungkin sering kita dengar ya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita lihat di sini ada dua kelompok orang ya. Yang satu kelompok ini mendengar perkataan Yesus dan melakukannya ya. Lalu kelompok yang kedua ada orang yang mendengar perkataan Yesus, perkataan yang sama, tapi tidak melakukannya ya. Sama-sama mendengar, yang satu melakukannya, yang satu lagi tidak melakukannya. Kedua-duanya ini mengalami hujan, mengalami banjir, mengalami angin yang melanda rumah mereka. Tapi yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya,
Dikatakan orang ini seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Pondasinya itu kuat. Kalau kita bangun rumah, kita harus perhitungkan apakah kita membangun hanya untuk 1 lantai ataukah 2 lantai atau 3 lantai. Tentunya pondasinya akan beda, ya. Makin tinggi satu bangunan, maka pondasinya itu harus makin kuat, ya. Kalau kita lihat gedung tinggi yang sedang dibangun, maka salah satu pekerjaan yang cukup lama, yang becek, yang enggak nyaman, ya, tidak enak dilihat, berisik dan jauh dari keindahan, itu adalah ketika membangun pondasi, ya. Apalagi kalau gedung yang katakanlah hotel yang mau dibangun itu ada basementnya, ya, mau dibuat tempat parkir, ya, itu basement satu hal, tapi perlu pondasi yang kuat karena mau menopang bangunan yang tinggi, mungkin bisa beberapa puluh lantai. Nah, itu waktu pengerjaan pondasinya itu jauh dari nyaman, ya. Tanahnya digali, ya, ada becek, ya, ada kalau kena hujan juga sama sekali nggak nyaman. Belum kalau pakai tiang panjang, ya, itu mesti dibawa tiang-tiang panjangnya, kemudian didirikan, lalu digunakan mesin untuk memukul tiang panjang itu sampai kedalaman tertentu dan berisik, nggak nyaman, jelek sekali, ya. Makanya biasanya akan dipagari, ya. Ya, tapi begitu sudah pondasi itu sudah cukup kuat, diperkirakan kuat, ya, baru bangunan mulai dibangun, ya. Awalnya fisiknya adalah bangunan sipilnya dulu biasanya, ya, yang kayak seperti rangkanya itu kekuatannya ada di situ. Setelah itu baru dari arsiteknya, ya, yang mendesain, baru kelihatan nyaman, ya, kelihatan bagus. Apalagi kalau sudah tinggal finishing touch, ya, tinggal saat-saat terakhir. Tapi yang lama itu membangun pondasi. Nah, Tuhan bilang di sini kalau kita mendengar perkataan Dia, dalam arti kalau sekarang ini kita baca firman Tuhan, kita dengar renungan harian, mungkin lewat YouTube atau lewat, kalau zaman dulu ada radio, ya, atau televisi yang kita lihat, ya. Atau mungkin kita dengar firman Tuhan ketika di persekutuan atau di gereja, dan waktu kita mendengar lalu kita melakukannya, ya, ada masa-masa itu nggak nyaman, nggak enak, ya. Maunya hidup itu santai, ya, loose, ya, nggak ada disiplin, istilahnya nggak ada satu yang perlu kita atur dengan baik, yaitu soal membaca firman lalu melakukannya. Nah, ini adalah pekerjaan membangun pondasi. Kalau kita ingin bangunan rohani kita itu cukup tinggi, ya, maka pondasinya harus kuat, dikerjakan dengan baik. Kalau kita baca kisah mengenai Yusuf di Perjanjian Lama, ya, dia disiapkan untuk menjadi pemimpin di satu negeri yang besar, ya, Mesir. Mesir pada zaman itu satu negara yang luar biasa, ya, yang besar sekali, yang hebat. Dan untuk Yusuf sampai di sana, dia perlu disiapkan dulu, ya. Dia mengalami sekolah yang mungkin kalau dia tahu barangkali dia nggak mau, ya. Sekolahnya, ya, lewat pengalaman hidup ketika abang-abangnya menjual dia dan dia kerja di rumah Potifar. Dia dengan setia lakukan bagian dia, itu nggak semalam itu, ya. Dia jadi budak, ya. Awalnya kan dia dibuang ke sumur sama abang-abangnya, lalu kemudian diangkat dijual sebagai budak. Nah, jangan pikir kalau, ya, budak itu kita nggak kebayang sekarang, ya. Tapi zaman dulu budak itu kayak jual hewan, kayak jual kambing, ya. Ketika mau dibeli itu mau diperiksa semuanya, dibuka mulutnya, giginya dicek, ya. Persis kayak membeli hewan. Ya, lalu ketika udah dibeli, dia kerja di rumah Potifar, itu nggak semalam. Dia dengan setia lakukan dengan baik dan dapat diandalkan, dapat dipercaya. Akhirnya firman Tuhan berkata, dia boleh tinggal bersama tuannya dalam rumahnya. Jadi awalnya dia tinggal di luar, ada tempat terpisah buat budak itu tinggal, ya. Sama seperti sebagian rumah di
zaman sekarang ini, ya, ada rumah utama, lalu ada bagian belakang untuk asisten rumah tangga tinggal. Kadang-kadang terpisah, ya, betul-betul ada pintu, mereka nggak bisa masuk kalau malam. Nah, kalau Yusuf lebih parah lagi, lebih terpisah lagi. Kalau kita lihat bangunan-bangunan zaman dulu, zaman Belanda juga masih modelnya seperti itu, ya, rumah-rumah zaman Belanda. Nah, tapi setelah Yusuf setia, dia boleh masuk, ya, pangkatnya naik. Akhirnya dia dipercayakan untuk di dalam rumah Potifar mengatur semuanya kecuali soal makanannya aja, ya. Bahkan bisnisnya Potifar dia yang atur. Nah, itu bagian dari pembentukan sebenarnya. Sebenarnya waktu dia dipercayakan tugas itu, dia sedang dilatih, ya. Ada banyak godaan dan sebagainya. Bahkan dia pernah difitnah sama istri Potifar, dia masuk di penjara, ya. Kita nggak pernah lihat Yusuf itu menuntut kembali, ya, istri Potifar untuk membuka kasusnya yang pernah terjadi sekian tahun yang lalu. Benar nggak dia itu dituduh seperti yang dikatakan oleh istri Potifar, ya? Kita nggak baca itu. Dia terdidik dengan baik, ya, untuk mengampuni. Dia punya sikap yang luar biasa, ya, sehingga ketika abang-abangnya datang, dia bisa mengampuni dan dia bisa bilang jangan takut, ya. Kalian memang mereka-rekakan yang jahat, ya, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Nah, itu sekian tahun, sadar atau tidak sadar, sebenarnya Tuhan sedang membangun satu pondasi rohani dalam hidup dia. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin di Mesir, ya, dia menjadi orang yang sangat luar biasa, ya. Kadang-kadang mungkin, ya, dulu saya juga sempat berpikir, wah, mau jadi pemimpin tuh mesti sekolah. Betul, ya, ada bagian yang bisa kita lakukan. Tapi ternyata teori sekolah itu nggak cukup, ya. Tapi ada namanya sekolah kehidupan. Bagaimana kita tuh diajar, ya. Bagaimana kita tuh bersikap, ya. Itu bagian dari pendidikan. Firman Tuhan mengajarkan banyak sekali. Kalau kita dengar, kita lakukan, dikatakan di sini kita menjadi orang yang bijaksana. Kita mendirikan rumah rohani kita di atas pondasi yang kuat, di atas batu. Lalu orang lain yang mungkin mendengar tapi nggak setia melakukan atau mengabaikan, nah, mereka seperti membangun rumah di atas pasir. Lalu ketika masalah datang, ya, semuanya kena. Misalnya sekarang kayak masa pandemi, ya, atau masa apa saja, ya. Tahun 98 kita pernah mengalami resesi yang cukup parah di Indonesia, ya, mengalami masa-masa krisis yang wow, ya, cukup mengerikan, ya, ada kerusuhan dan sebagainya, tapi Tuhan melindungi, ya. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, artinya begini, ada banyak hal di luar kendali kita, ya, itu kayak force major. Kita nggak bisa kendalikan itu, tapi yang bisa kita buat adalah membangun pondasi rohani kita, supaya kita ini seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dan itu sifatnya mendengar perkataan Tuhan, melakukannya itu tidak sporadis, ya, atau tidak sekali-sekali, ya, tapi continue, ya. Itu menjadi habit. Kita membuat satu habit yang baru, ya. Lalu ketika masalah datang hujan, datang banjir, datang angin, menerpa semua orang, tapi orang-orang yang punya pondasi yang kuat dalam kehidupan rohani, mereka tetap teguh, ya, mereka tetap aman. Nah, Norman Vincent Peale itu awalnya dia pendeta, pengkhotbah, tapi ketika dia mulai mengajarkan tentang berpikir positif, apa yang dia ajarkan, apa yang dia tulis dalam bentuk buku itu menjadi salah satu tulisan yang best seller, ya, sehingga banyak orang yang diberkati. Bukan hanya orang-orang dalam lingkungan gereja, tapi bahkan sampai di luar gedung gereja. Dari mana bahannya dia ambil? Dari firman Tuhan, dari Alkitab. Yang dia pegang, dia lakukan, dia percaya. Saya pernah baca salah satu tulisan bahwa ketika Norman Vincent Peale ini meninggal, ya, dalam usia yang sangat lanjut, ya, 95 tahun, dia dikelilingi oleh orang-orang yang dia kasihi dan orang-orang yang telah diberkati hidup mereka.
lewat teaching yang disampaikan oleh Norman Vincent Peale. Apakah Norman Vincent Peale nggak pernah mengalami kesulitan sehingga dia bisa bilang berpikir positif senantiasa? Oh, dia mengalami hal yang sama. Ya, kalau kita baca tulisan Paulus ya kepada jemaat di Filipi, dia juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah karena dia sedang dipenjara. Sedang dipenjara tapi dia bisa berkata, pikirkanlah hal-hal yang baik. Semua yang disebut kebajikan, disebut kebenaran, think positif ya, berpikir positif ya. Itu yang Paulus ajarkan. Bahkan dia bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah senantiasa walaupun saat itu dia sedang dipenjara. Jadi kita melihat ini contoh bagaimana orang yang dari firman Tuhan yang dia dapat itu dia bisa share dengan bahasa yang umum sehingga apa yang dia bagikan itu bisa memberkati banyak orang bahkan di luar lingkungan gereja atau di luar gedung gereja. Ada hamba Tuhan lain lagi juga yang mirip seperti itu, namanya John Maxwell. Dia juga seorang pendeta, dia belajar Alkitab, dia juga mengembalakan, tapi dia mulai menerapkan bagaimana dia bisa memimpin banyak orang. Dan dia mengambil pelajarannya dari Alkitab. Dan dia bilang bahwa Tuhan adalah leader yang luar biasa. Dan dari kitab Kejadian itu dia bagikan prinsip-prinsip kepemimpinan ya. Beberapa tahun yang lalu saya nitip sama adik saya kalau nggak salah ya. Lalu saya beli Maxwell Leadership Bible ya, bagus sekali. Jadi dari kitab Kejadian itu dia tunjukkan ayat-ayat yang mengajarkan mengenai leadership. Nah, ketika dia mengajarkan di lingkungan gereja, tentu dia tunjukkan ayatnya dari mana, begitu ya. Tapi ketika dia mengajarkan secara umum, mungkin dia nggak sebut ya, tapi bahannya itu diambil dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dari mana dia dapatkan itu? Ya, karena dia dengar perkataan Tuhan Yesus, dia belajar dan dia lakukan. Satu ketika ada orang yang bilang begini sama John Maxwell, aduh Pak John, dia bilang, seandainya saya sudah mendengar apa yang Anda bagikan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu mungkin ya. Mungkin saya sudah banyak sekali yang saya dapatkan. Tapi John Maxwell bilang apa? 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya belum tahu banyak seperti sekarang ya. Saya mulai dengan apa yang saya tahu, saya lakukan. Dan day by day itu semakin tajam ya, semakin kaya. Saya pernah dengar dia bagikan ya, bagaimana John Maxwell itu bisa menulis banyak buku. Dan dibilang, I write every day. Saya menulis setiap hari. Setiap hari ada yang tanya, iya setiap hari. Kalau hari Minggu bagaimana? Kan banyak pelayanan. Saya tulis juga hari Minggu. Saya menulis juga. Lalu kalau hari libur bagaimana? Hari libur kan itu waktunya jalannya sama keluarga. Oh, saya menulis setiap hari. Oh ya gitu. Bagaimana kalau misalnya lagi di perjalanan, di pesawat, ada jet lag dan sebagainya? Oh, saya menulis setiap hari. Jadi dia terus lakukan day by day dan akhirnya pikiran dia tuh makin terstruktur dengan baik yang didasari oleh firman Tuhan. Dan secara spesifik itu karena dia dipanggil untuk mengajarkan hal itu bicara soal leadership, tentang kepemimpinan. Ya. Sekian tahun yang lalu ada seorang yang mengajarkan leadership juga yang sangat terkenal ya sebelum John Maxwell mulai terkenal, namanya Stephen Covey. Stephen Covey itu dari Mormon ya, salah satu aliran Kristen ya. Ada beberapa hal yang mungkin bagi sebagian orang Kristen beda, tapi dia mengambil banyak hal yang diajarkan juga dari firman Tuhan. Ya. Stephen Covey beberapa tahun yang lalu sudah meninggal ya, tapi dia punya teaching itu sampai sekarang sangat
sangat memberkati banyak orang ya. Nah, setelah dia nggak ada khususnya, John Maxwell makin dikenal. Dan kalau kita baca buku-buku dia ya, kadang-kadang sifatnya ya nggak kelihatan ya bahwa itu dari Alkitab ya, tapi memang itu kebenaran yang sifatnya kekal. Sesuatu yang sifatnya kebenaran itu kita baca di Alkitab ya, kita tahu lalu kita lakukan, tapi akhirnya tanpa kita sebutkan dasar firman Tuhannya, alamatnya di mana, itu menjadi bagian hidup kita ya. Menjadi suatu yang otomatis, dan orang lain kan melihat itu bukan lihat alamat ayatnya di mana gitu ya. Tapi prinsipnya seperti apa. Sebagai contoh misalnya begini, ada prinsip yang terkenal namanya Golden Rule ya. Itu salah satu prinsip di dalam self development ya, pengembangan diri, atau dalam hal relationship dengan orang lain, hubungan dengan orang lain. Itu bunyinya begini, perlakukanlah orang lain sama seperti engkau sendiri ingin diperlakukan. Itu Golden Rule. Nah, kalau kita baca di Alkitab itu ada hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan segala kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain, kita memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Nah, itu yang namanya Golden Rule. Dari sini saja ya, kalau kita misalnya membuat perusahaan atau sebagainya, kita pegang prinsip ini saja, hasilnya luar biasa. Ada satu perusahaan yang internasional yang sudah 60 tahun ya usianya ya, dan sampai sekarang masih tetap berjalan, dan dia eksis di saya kira 100 negara lebih ya. Dan dia punya moto ya yang dia pegang ya, dari pendirinya, 2 orang sahabat ya. Mereka berteman, mereka mulai bisnis mereka buat jadi gede sampai sekarang, dan sekarang yang menjalankan itu anak-anak mereka. Dan motonya itu adalah simpel sekali, membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi orang lain ya. Simpel sekali. Itu sebenarnya kan Golden Rule ya. Dan ketika mereka terapkan itu dalam bisnis mereka buat sistem sehingga mau gak mau mesti menolong orang lain supaya bisa berhasil. Wah, itu saya pernah kan bisa begitu ya, luar biasa. Dan ini menjangkau batasan agama ya, batasan wilayah negara, karena itu sifatnya general ya, umum. Nah, bagaimana sekarang kita? Nah, kalau kita di gereja, kita jadi gembala, pendeta ya. Beberapa waktu yang lalu saya terkesan dengan satu orang hamba Tuhan. Ketika dia bagikan begini, dia bilang, kalau Anda lihat orang lain, mungkin jemaat di gereja, mungkin Anda respect dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat misalnya orang yang bekerja pada Anda, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, atau office boy, office girl yang bekerja di kantor Anda atau di gereja tempat Anda melayani, Anda pandang mereka seperti apa? Apakah sekedar sebagai karyawan, sebagai orang yang Anda gaji, ataukah Anda pandang mereka juga sebagai salah seorang dari saudara di dalam Tuhan, dan mereka juga adalah biji mata Tuhan? Anda gak akan sembarangan memperlakukan orang-orang seperti itu. Anda akan care ya. Kadang-kadang cukup menyedihkan ya, kalau diantara sama hamba Tuhan bisa ada konflik. Ya, saya juga mengalami hal itu. Bukan hal yang mudah memang, kadang-kadang kita beda, ada jengkel, kesal. Tapi selalu diingatkan ya, bahwa kita semua seharga darah Yesus. Itu yang membuat kita layak di hadapan Dia. Dan kalau kita ketemu orang-orang yang mungkin tanpa sadar kita bisa anggap rendah,
Karena orang itu kita gaji, yang kita bayar, tergantung kita gitu. Kita perlu ingat bahwa untuk orang itu juga Yesus itu juga mati ya. Nah, itu prinsip-prinsip simpel ya yang mungkin kalau kita baca di Alkitab ya, kita dengar, kita lakukan. Nah, tanpa sadar itu nempel di kita ya. Memang nggak semalam jadinya, dan jangan anggap sudah jadi sempurna ya. Tapi setiap hari kita diproses ya dengan lebih baik lagi. Dan ada satu kutipan lain lagi ya, ini saya melihat di internet. Nothing can change God's love for you. Gak ada yang bisa mengubah kasih Tuhan bagi kamu. Sebab God is love, Allah adalah kasih. Itu nature-nya dia. Ya, kadang-kadang kita berpikir Tuhan sedang marah ya. Lalu terjadi malapetaka. Enggak seperti itu ya. Dia tetap Allah yang mengasihi. Tapi karena dunia ini jatuh dalam dosa, tentu ada banyak hal yang terjadi. Itu bukan maunya Tuhan ya, tapi itu akibat dari dosa. Itu karena orang-orang yang berontak, tidak menurut pada Tuhan, sehingga itu terjadi. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Tetap Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi orang lain, tapi seberapa banyak mereka menerima kasih Tuhan dan mengalaminya, itu tergantung respon mereka masing-masing. Nah, kita yang sudah percaya Tuhan, kita percaya bahwa kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Dalam segala keadaan Dia bisa membuatnya menjadi baik. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.